Pesawat ini lebih panjang dari dua paus biru, punya kamar mandi kayak hotel, dan bisa bawa 800 orang tanpa meledak. Tapi tunggu dulu. Ada yang lebih gila dari semua itu. Ini dia. 7 rahasia Airbus A380 yang jarang diketahui. Pertama, ukuran nggak masuk akal. A380 itu gede banget. Tingginya hampir setara gedung 8 lantai. Panjangnya 72 meter, itu lebih panjang dari dua paus biru, ditaruh berjejer sambil ngantuk. Bentang sayapnya bisa nutup satu lapangan bola standar FIFA, bahkan lebih. Tapi yang bikin orang bingung, gimana bisa pesawat segede gaban ini? Dengan bobot maksimum hampir 600 ton, bisa terbang, dan bahkan take off dengan kecepatan lebih pelan dari Boeing 747 yang ukurannya lebih kecil. Jawabannya ada di dua hal, aerodinamika dan mesin Rolls-Royce Trent 900 yang bukan kaleng-kaleng. Desain sayap A380 dibuat dengan lengkungan sempurna buat ngurangin drag. Jadi dia bisa ngangkat badannya lebih efisien. Ditambah 4 mesin monster yang masing-masing bisa nyedot udara 1,25 ton per detik, itu kayak nyedot satu mobil sedan tiap detik. Hasilnya, dia bisa tinggal landas di kecepatan sekitar 270 km per jam. Sementara 747 butuh sekitar 290 km per jam. Jadi walaupun badannya jumbo, cara dia naik ke udara itu lebih elegan dari pesawat yang lebih kecil. Gila kan? Kedua, kabin rahasia. Penumpang biasa cuma tahu kursi ekonomi dan kelas 1. Tapi di balik plafon kabin penumpang, tersembunyi ruang istirahat rahasia untuk kru. Letaknya di atas kepala kita. Literally, ada tangga kecil tersembunyi di balik dinding yang mengarah ke ruang tidur mini. Berisi beberapa ranjang bertingkat seperti kapsul hotel. Kru bisa tidur bergantian di sana selama penerbangan panjang. Beberapa maskapai bahkan menambahkan pencahayaan khusus anti-jet lag dan sistem pendingin yang bisa diatur. Dan itu belum semua di depan kokpit. Kadang ada lounge kecil untuk pilot dengan sofa, lemari baju, dan tirai privasi. Kalau lo pikir kabin pilot cuma kursi sempit, selamat datang di dunia nyata A380. Ketiga, mesin seharga pulau. Di balik sayap Airbus A380, tersembunyi mesin jet yang bisa bikin APBD kota kecil keok. Namanya Rolls-Royce Trent 900. Satu unitnya aja bisa tembus lebih dari 400 miliar rupiah. Tapi itu baru awalnya. Mesin ini menyedot 1,25 ton udara setiap detik. Itu setara dengan menyedot seluruh volume udara dari satu kamar kos dalam sepersekian detik. Udara yang masuk itu langsung dipadatkan lewat kompresor multistage, lalu ditembakkan ke ruang bakar yang disusun dari bilah titanium yang muter ribuan kali per menit. Seperti tornado raksasa buatan manusia. Kamu tahu seberapa besar mesin ini? Teknisi bisa masuk ke dalamnya. Secara harfiah, ada cukup ruang untuk berdiri di dalam fan depan saat mesin mati. Tapi kalau mesin nyala, jangan coba-coba. Dalam 0,3 detik, tubuhmu berubah jadi partikel mikroskopis yang nyangkut di bilah mesin. Serem? Ya, tapi juga luar biasa. Karena ukurannya dan kekuatannya yang brutal, mesin ini harus melewati serangkaian tes ekstrim sebelum bisa dipasang di pesawat penumpang. Ia diuji dengan bongkahan es, tembakan burung mati, dan bahkan baut logam. Semua dilemparkan ke dalam mesin saat menyala. Untuk lihat apakah dia bisa tetap bekerja meskipun rusak sebagian. Dan tahu apa yang paling gila? Dalam banyak kasus, mesin ini tetap hidup, tetap menyala, dan tetap bisa bawa A380 mendarat dengan selamat. Inilah teknologi yang bukan cuma besar dan kuat, tapi juga cerdas dan tangguh. Hasil dari dekade riset dan miliaran dolar investasi teknologi penerbangan. Jadi, ketika mesin Trent 900 tetap menyala meskipun tertabrak burung atau dilempar baut logam, itu bukan sulap, tapi hasil dari puluhan tahun riset, miliaran dolar investasi, dan segudang uji ekstrem yang harus mereka lewati. Ini bukan cuma soal terbang, tapi soal bertahan hidup di langit. Keempat, tangki rahasia.
A380 nggak cuma punya satu atau dua tangki bahan bakar. Dia punya lebih dari 10. Tangki-tangki ini tersebar di dalam sayap, badan pesawat, dan bahkan di ekor. Yap, bagian buntut nyimpen ratusan liter aftur. Bukan cuma buat gaya, ini soal distribusi berat. Dalam penerbangan panjang, bahan bakar dipindah dari satu tangki ke tangki lain buat jaga keseimbangan. Kalau distribusi salah, pesawat bisa miring ke belakang atau jadi lebih susah dikendalikan. Sistem otomatis bantu pilot ngatur ini, tapi tetap harus diawasi. Kalau enggak, lo bisa ngerasain sensasi naik pesawat sambil meluncur kayak perosotan. Kelima, sayap yang bisa nekuk. Sayap A380 dirancang fleksibel, bukan karena lentur kayak karet, tapi karena tekanan udara ekstrim. Saat di darat, sayap ini lurus dan panjang, tapi saat terbang, ujungnya bisa naik 4 meter ke atas. Ini bukan cacat desain, justru fitur. Fleksibilitas ini bantu sayap menyerap turbulensi dan menurunkan stres struktur. Jadi, waktu lo ngelihat dari jendela dan mikir, ini sayap mau copot, tenang aja, itu normal. Bahkan, bisa dibilang, semakin nekuk, semakin aman. Keenam, bisa mendarat tanpa mesin. Gimana jadinya kalau semua mesin Airbus A380 tiba-tiba mati di udara? Lo mungkin mikir pesawat segede itu bakal langsung jatuh kayak batu. Tapi ternyata nggak seseram itu. A380 masih bisa melayang, alias glide, tanpa satu mesin pun yang hidup. Kok bisa? Jawabannya ada di sayap lebarnya, dengan bentang hampir 80 meter, dan desain super aerodinamis. A380 punya kemampuan glide yang cukup untuk memperpanjang waktu pilot mencari lokasi pendaratan darurat. Dalam istilah teknis, ini disebut glide ratio, yakni seberapa jauh pesawat bisa meluncur secara horizontal untuk setiap meter ketinggian yang hilang. Untuk A380, glide rasionya diperkirakan sekitar 15:1. Artinya, dari ketinggian jelajah 11.000 meter, A380 masih bisa meluncur sejauh 30-40 km, bahkan lebih. Tergantung arah angin dan kondisi atmosfer. Mungkin nggak seefisien pesawat kecil seperti glider yang bisa punya rasio 50:1, tapi cukup banget buat cari landasan darurat, atau bahkan kembali ke bandara dalam beberapa kasus. Ini bukan sekadar teori. Pilot Airbus dan maskapai besar dilatih khusus untuk menghadapi kemungkinan ini. Simulator mereka punya skenario total engine failure, di mana semua mesin mati. Tugas pilot: cari arah terbaik, atur sudut glide, dan daratkan burung besi ini dengan elegan. Jadi walaupun menakutkan, skenario ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini bukti teknologi, aerodinamika, dan pelatihan pilot berada di level tertinggi. Kalau lo pikir mobil lo mati mesin aja udah panik, bayangin ngelola pesawat 560 ton tanpa satupun mesin nyala dan tetap bisa mendarat. Ini bukan cuma soal terbang, tapi soal mengendalikan keajaiban aerodinamika raksasa bernama A380. Kalau lo pikir mobil lo mati mesin aja udah panik, bayangin ngelola pesawat 560 ton tanpa satupun mesin nyala dan tetap bisa mendarat. Ini bukan cuma soal terbang, tapi soal mengendalikan keajaiban aerodinamika raksasa bernama A380. Ketujuh, kamar mandi Sultan. Emirates, maskapai Sultan, beneran bikin A380 jadi hotel terbang. Di first class mereka, ada shower spa. Ini bukan kamar mandi biasa. Ada pancuran air panas, wastafel marmer mini, cermin pemanas biar nggak ngembun. Bahkan, pengering kaki otomatis. Setiap penumpang kelas 1 dapat jatah waktu mandi. Lengkap sama handuk dan amenities premium. Kabinnya juga dilapisi kayu palsu yang mewah, lampu ambient, dan speaker kecil buat musik rileks. Lo mandi di atas awan, di ketinggian 12.000 meter, sambil lihat langit dari jendela toilet. Mahal. Jelas. Tiketnya bisa setara satu motor ninja. Jadi, mana rahasia A380 yang paling bikin lo mikir? Gila, ini pesawat, apa hotel berjalan? Komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe,
Misteri Info. Karena dunia ini lebih absurd dari yang lo kira.